Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edril Afandi bin Adi dari kelas IP MMC Engineering 1056101084419. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus penyusunan APBN dan APBD. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi tentang APBN. Dasar hukum APBN mengacu didasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, mekanisme penyusunan APBN harus mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua itu rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah maksudnya. Ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Dengan demikian, bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR, kemudian akan disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Sementara itu, apabila RAPBN ditolak, maka pemerintah harus melakukan revisi, kemudian diajukan lagi ke DPR, atau pemerintah bisa memilih menggunakan APBN tahun sebelumnya atau mengikuti APBN tahun sebelumnya. Adapun kutipan dari laman resmi DPR RI, beberapa regulasi terkait dasar penyusunan, penetapan, dan pemeriksaan APBN yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun berdasarkan laman resmi DPR, siklus APBN terdiri dari yang pertama itu penyusunan dan pembahasan APBN. Yang kedua itu penetapan APBN, yang ketiga pelaksanaan APBN, yang keempat laporan relasi SIM 1 dan progenies SIM 2 APBN, dan yang terakhir itu perubahan APBN. Baik, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang APBD. APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan pendapatan lainnya yang sah. Adapun langkah-langkah penyusunan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBN atau tentang APBD kepada DPR yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung. Pada bulan Oktober minggu tahun pertama sebelumnya, DPR mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang kedua itu apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Dan sebaliknya, apabila DPR tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluarannya setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya atau mengikuti aturan APBD tahun sebelumnya. Yang ketiga itu setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, atau bupati. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama
rencana jangka panjang DPRD. Rencana pemerintah daerah merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Rencana jangka menengah daerah merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun. Rencana kerja pemerintah daerah merupakan perencanaan tahunan daerah. Penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran atau RKA. SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas, tujuan, sarana, serta korelasi antara besaran anggaran atau beban kerja dan harga satuan dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, penyerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran atau penyelenggara pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil dan proses dan penggunaan sumber dayanya. Artinya itu harus transparan dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Tidak ada yang ditutupi agar masyarakat percaya terhadap pemerintah untuk mengeluarkan anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan. Mungkin sekian pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, salah tingkah dan salah etika mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang luput dari salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.